Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembahasan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam ini tentang subbab pertambangan, ya. Jadi pemanfaatan tambang. Nah, dalam pemanfaatan tambang ini kalau pada pertemuan yang lalu materinya tentang kehutanan ya, pemanfaatan hutan. Nah, sekarang kita membahas tentang pemanfaatan pertambangan. Nah, bagaimana pemanfaatan tambang ini memiliki basis ya dalam pemanfaatan sumber daya alam tambang ini kita itu harus berbasis dengan pemanfaatan yang berkelanjutan atau yang berwawasan lingkungan. Jadi memang sebenarnya antara musuhnya ya, kalau bisa dibilang musuhnya kita dalam melakukan aktivitas pertambangan ini memang kadang-kadang permasalahan ke lingkungan ya. Jadi kalau kita nggak mungkin dalam mengambil sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi itu tidak menyebabkan masalah bagi lingkungan ya, atau bagi ya ekosistem, pasti akan memiliki dampak terhadap ekosistem. Oleh sebab itu yang perlu kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita dalam bisa memanfaatkan pertambangan itu, tapi pertambangannya itu juga bisa ramah terhadap lingkungan. Oke, kalau pertemuan yang lalu ya kita udah pernah bahas tentang pertambangan itu ya, jenis-jenis sumber daya alam ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang adalah aplikasinya tentang jenis-jenis sumber daya alam ya, khususnya sumber daya alam yang dari sisi ketersediaan itu sangat terbatas. Nah, bagaimana sistem pengelolaannya dan pemanfaatannya agar pemanfaatannya itu tidak merusak lingkungan. Tadi udah dikatakan ya bahwasannya dampak dari suatu pembangunan aktivitas tambang itu pasti memiliki dampak yang signifikan ya dalam uh, kerusakan terhadap lingkungan. Nah, kalau kita bisa perhatikan banyak sekali jenis-jenis tambang, baik tambang terbuka maupun tambang yang berada di dalam ya, dalam permukaan bumi itu memiliki potensi untuk terjadinya kerusakan alam. Nah, dalam pemanfaatannya ya, biasanya hasil dari aktivitas tambang itu ya, ketika dalam pengeksploitasiannya itu akan memberikan efek terhadap lingkungan. Salah satu contohnya ini, misalnya ini pemurnian timah ya, pemurnian timah atau pemurnian emas ya, itu biasanya hasil-hasil pemurniannya itu sisa-sisa limbahnya itu kebanyakan itu dibuang ke sungai. Nah, atau dibuang ke tempat penampungan-penampungan. Nah, tempat-tempat penampungan ini lah yang kadang-kadang tidak dipersiapkan oleh para pengelola tambang, sehingga kadang-kadang dengan seenaknya mereka melakukan pembuangan aktivitas limbah tersebut ya, dari aktivitas produksi itu ke sungai-sungai, baik itu sungai yang ada masyarakatnya maupun sungai yang tidak ada masyarakatnya. Dan ini akan menyebabkan terganggunya ekosistem. Ya, ini bisa dibayangkan jenis-jenis ikan banyak akan mati di sini ya. Begitu juga jenis-jenis biota-biota ya, habitat-habitat jenis-jenis ikan dan hewan-hewan yang ada di sini pasti akan terganggu. Airnya akan tercemar, tidak bisa untuk aktivitas pertanian, aktivitas peternakan atau perkebunan. Karena apa? Karena airnya sudah tercemar oleh limbah-limbah ya. Jadi ini akan menyebabkan permasalahan. Nah, begitu juga misalnya pada jenis pertambangan yang seperti ini. Kalau pertambangan seperti ini ya, ini biasanya kan ketika diambil sumber daya yang ada di dalamnya itu akan melakukan dikocek lah istilahnya ya, akan dikocek tanahnya untuk diambil sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, ini akan menyebabkan tanah-tanahnya menjadi rusak ya. Tanah-tanah yang rusak itu akan menurunkan kualitas tanah ya, kualitas lingkungan, sehingga nanti tanahnya jadi tidak subur. Kalau tanahnya tidak subur, tanahnya tidak bisa dibuat untuk bercocok tanam. Kalau tanahnya tidak bisa dibuat untuk bercocok tanam, maka kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya juga nanti akan berkurang. Kalau kebutuhan pangannya berkurang, harga pangannya akan melonjak. Kalau harga pangannya melonjak, masyarakat yang ekonominya lemah tidak bisa membeli ya pangan yang dibutuhkan, dan akhirnya nanti terjadi kelaparan ya, terjadi masalah konflik ya, masyarakat ya, nanti ada perampasan ya.
Ya, jadi itu akan menyebabkan runtutan masalah yang berkelanjutan ya, karena apa? Masalah-masalah yang ditimbulkan di awal tadi gitu loh. Nanti kalau terjadi krisis pangan, ya akhirnya kematian. Kalau kematian, ya kekurangan sumber daya manusia. Nah, nanti akhirnya buruh semakin tenaga kerja berkurang, nanti harga upah buruh semakin meningkat, ya akhirnya kemana-mana masalahnya, dampaknya kemana-mana. Nah, maka untuk itu kita perlu menjaga keseimbangan ini agar apa, agar sumber daya alam yang ada di dalam perut bumi tetap masih bisa kita manfaatkan dengan cara kita tambang, tapi juga tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup ya bagi manusia atau makhluk-makhluk lainnya. Nah, maka apa sih yang menyebabkan kadang-kadang orang itu ya bisa terjadi kerusakan lingkungan ini? Ya banyak yang mengatakan itu karena keserakahan. Jadi sebenarnya kalau kita itu memang benar ya mengelola lingkungan yang ada ini, sebenarnya apa yang ada di muka bumi ini itu sudah dicukupkan oleh Tuhan kita ya, oleh Allah, bahwasannya apa yang diciptakan ini memang untuk manusia. Tapi ingat, kenapa jadi nggak cukup? Ya terjadi karena keserakahan manusia. Dia pengen untung besar tapi nggak mau merehabilitasi ya lokasi atau lahan yang sudah dia manfaatkan, ditinggalkan begitu saja ya, karena dia pengen untung yang besar. Nah, ini adalah sesuatu perilaku ekonomi yang buruk ya, sehingga menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Nah, kemarin kita udah bahas tentang AMDAL, nah itu analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sektor pertambangan yang berkelanjutan ya, pertambangan yang berkelanjutan itu kemarin kita udah bahas tentang AMDAL-nya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Nah, maka dalam membangun sebuah pertambangan itu ya dia harus memiliki rencana tata ruang. Jadi harus memiliki rencana tata ruang. Jadi nggak asal bangun-bangun wilayah tambang saja, tapi juga harus memiliki tata ruang ya. Misal mana wilayah-wilayah yang merupakan akan dijadikan wilayah pemukiman, mana wilayah pendidikan, mana wilayah perekonomian. Nah, sehingga itu bisa dipersiapkan sehingga nanti pemerintah juga tidak hanya sekedar bisa memberikan izin saja, tapi juga harus melihat dampaknya terhadap situasi tata ruang yang ada di wilayah ya. Lokasi-lokasi ini maklum ada lokasi yang harus dipertahankan. Misalkan kayak kemarin kita udah jelaskan tentang hutan ya. Hutan itu ada yang memiliki fungsi sebagai tata kelola air. Nah, daerah-daerah seperti itu jangan ditambang, karena nanti kalau ditambang akan menyebabkan kerusakan lingkungan, banjir, erosi, ya longsor. Kenapa? Karena itu merupakan daerah-daerah resapan. Maka harus sesuai dengan tata ruangnya. Ya kalau merupakan hutan lindung, ya maka nggak boleh ditambang gitu loh. Nah, ini jadi harus sesuatu hal yang kita kelola dengan baik. Yang kedua yaitu tentang studi kelayakan ya. Jadi kita harus cek bagaimana masyarakatnya ini siap tidak menerima perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau masyarakatnya itu tipikal masyarakat yang masih memegang adat dan istiadat kuat serta primitif ya, memiliki misal ada kepercayaan terhadap roh-roh ya, roh-roh nenek moyang yang hidup di wilayah itu, maka wilayah seperti ini tidak ya, harus kita pertimbangkan ulang apakah bisa kita manfaatkan untuk lokasi tambang ya. Lalu yang ketiga ya, harus pertambangan tadi ramah lingkungan ya, sehingga tidak menyebabkan ini hal-hal ini ya, misalnya pencemaran, pemaparan bahan kimia, kecelakaan tambang, malah nanti ada wilayah-wilayah situs-situs ya, situs-situs sejarah yang rusak gitu. Ini jadi harus dilihat ininya ya. Lalu tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan ya, sama-sama ya, melakukan reklamasi dan restorasi ya. Reklamasi ini pemulihan, nanti kita bahas ada setelah slide ini ya. Restorasi dipulihkan ya, dan direhabilitasi ya, dikembalikan ya, walaupun tidak bisa 100% situasinya sebagaimana sedia kala sebelum ditambang, tapi setidaknya ya mendekati lingkungan yang baik, sehingga lingkungan itu kita kembalikan kualitasnya supaya memiliki kualitas yang lebih baik ya. Lalu juga pertambangan itu juga harus memiliki basis pemahaman tentang ketahanan nasional. Jangan sampai setelah kita tambang, kita dapatkan hasil tambangnya, lalu hasil tambang itu kita jual secara besar-besaran ke luar negeri, kita ekspor misalnya, sehingga nanti menyebabkan malah kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi. Nah, ini malah menyebabkan masalah. Maka ini harus kita jadikan juga sebagai suatu pertimbangan. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan aktivitas perdagangan tapi malah perdagangannya itu menyebabkan
kekurangan stok dalam negeri, ya gitu. Jadi, ekspor besi nanti suatu saat malah habis pada beberapa tahun ke depan. Kita mau buat senjata, mau buat besi behel segala macam, besinya semuanya beli. Kenapa? Karena kita habis-habisan kita ekspor. Memang untung, tapi ke depan dampaknya akan menyebabkan kita memiliki masalah dalam ketersediaan bahan baku. Tuh. Nah, bagaimana pemanfaatan tambang yang ramah lingkungan? Ini adalah tahapan-tahapannya atau green mining ya. Green mining itu maksudnya ramah lingkungan. Yang pertama itu kita harus lakukan prospeksi. Ya, prospeksi itu apa? Tahapan memperkirakan jumlah serta lokasi ya bahan tambang yang ada di suatu wilayah. Jadi gini, kalau tambang itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba datang, gali, ini ada batu bara nih, langsung gali sana, ya langsung digali. Tapi ternyata setelah digali ya stoknya itu cuma 1 ton. Ini kan rugi gitu. Kenapa? Karena sudah membawa alat berat, sudah menerima rekrut pegawai, sudah menurunkan tenaga ahli, sudah macam-macam. Ternyata di situ stok sumber daya alamnya itu sedikit. Nah, ini akan mengalami kerugian gitu ya. Jadi oleh sebab itu kita harus melakukan prospeksi dulu ya. Prospeksi itu apa? Memperkirakan jumlah ya lokasi bahan tambang yang ada di wilayah tersebut itu banyak atau sedikit, atau depositonya banyak atau sedikit ya. Lalu yang kedua yaitu dilakukan eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Ya, tujuannya itu mendapatkan data sebaran dan ketebalan bahan galian. Jadi banyak nggak sih wilayahnya ngarahnya kemana nih? Misalnya batu bara ya atau emas yang ada di dalam tanah ini ngarahnya kemana? Oh, ngarah ke utara sekian kilo, ngarah ke selatan cuma setengah kilo misalnya, ngarah ke barat, yang ke baratnya yang lebih luas ya sampai 20 kilo gitu misalnya, yang ke timur misal 14 kilo. Nah, jadi nanti wilayah-wilayah itu akan dipetakan. Ketika nanti sudah dipetakan, nah jadi nanti hanya wilayah-wilayah itu saja yang akan ditambang. Jadi nggak konyol ya, nggak konyol. Tambang sana, tambang sini, keruk sana, keruk sini. Ternyata di wilayah itu nggak ada, sedangkan lingkungannya udah rusak. Nah, ini kan konyol namanya. Ya, menghabiskan waktu, tapi ternyata wilayah itu tidak ada tambangnya. Nah, itu namanya eksplorasi. Ya, jadi melakukan eksplorasi bagaimana wilayah persebaran ya. Kalau dulu kita kelas 10 bahas tentang prinsip persebaran. Nah, ini sekarang masuknya di sini ya, penjelasannya di sini, pengaplikasiannya. Lalu yang ketiga, eksploitasi. Ya, eksploitasi itu kegiatan penambangan ya untuk diambil manfaatnya. Ya, jadi kita ambil manfaatnya. Nah, nanti jenis tambangnya apa saja di situ. Ternyata ada jenis bahan galian padat ya, misalnya batu bara, emas ya, besi, biji besi dan yang lainnya, atau yang cair misalnya misalnya minyak ya, atau uranium atau yang lainnya, atau ada juga yang bentuknya gas ya. Jadi bisa dapatnya misal gas alam ya, untuk bisa dimanfaatkan untuk sumber energi juga. Nah, ini pengeksploitasian. Tentu caranya ya berbeda-beda gitu. Kalau yang padat misalnya dikeruk, ya kalau yang cair misalnya disedot, ya kalau yang gas misalnya harus ditampung dalam tabung tertentu ya gitu. Namanya gas ya. Gitu. Nah, maka jenis pengeksploitasiannya juga atau pengambilannya juga macam-macam caranya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Jadi maksudnya tambang itu terbuka ya. Jadi nanti tanahnya itu dikocek ya, dibuka, lalu nanti ketemu barang yang ada di dalamnya, nah itu digali, diangkut dengan kendaraan ya, dengan alat-alat berat gitu. Ada yang nanti dia tertutup. Yang tertutup itu maksudnya apa? Dia melalui terowongan-terowongan. Jadi tambang itu tambang terowongan yang merupakan jadi nanti harus digali. Yang tadi dikatakan jadi ada tambangnya itu nanti tambang terbuka dan tambang tertutup ya. Kalau tambang terbuka itu tadi ya dibuka tambangnya, lalu kalau tertutup itu dia harus dilakukan kegiatan terowongan ya gitu, tambangannya dalam terowongan. Nah, tentu tekniknya berbeda ya, biayanya juga berbeda, karena kalau tambang tertutup itu biayanya lebih tinggi karena dia harus masukin listrik, masukin udara ke dalamnya supaya orang yang bekerja itu tetap bisa menghirup udara gitu, karena kan jauh ya sampai ke dalam gitu. Jadi seperti kayak tambang batu bara diombilin, yaitu tambang batu baranya itu di dalam perut bumi ya. Jadi kayak rayap makan tanaman gitu ya, jadi bolong-bolong di dalamnya seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah reklamasi pasca tambang. Ya, reklamasi pasca tambang ini ya, jadi penataan kembali lokasi bekas tambang ya supaya bisa menjadi lokasi yang bermanfaat dan berdaya guna. Jadi dimanfaatkan agar eh, yang sudah dimanfaatkan tadi ya barang-barang tambang yang sudah diangkat ya sudah dimanfaatkan. Nah, tempatnya ini harus dikembalikan fungsinya supaya memiliki fungsi yang lebih bermanfaat dan berdaya guna. Jadi jangan jangan dibiarkan begitu saja gitu ya. Habis digali tinggal begitu saja. Nah, itu yang nanti akan menjadikan masalah ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan reklamasi ya, kegiatan reklamasi lahan tambang ya. Jadi ada yang nah, ini ketika sudah ya sudah diambil barang tambangnya, nah, maka diperlakukan sedemikian rupa agar apa? Agar lahannya ini ya tidak menyebabkan masalah ya. Ini dibuat teras ring ya, bertingkat-tingkat tanahnya. Gitu. Setelah itu direvegetasi ya, ditanami kembali supaya apa? Supaya tidak menyebabkan masalah longsor, banjir atau segala macam ya. Ini akan menyebabkan masalah. Nah, ini adalah bentuk sesudahnya ya. Ini di kegiatan di Halmahera Utara ya. Nah, ini ditanam seperti ini. Ini adalah bentuk kegiatan reklamasi. Reklamasi itu tadi mengembalikan ya fungsi lahan ya agar memiliki daya dukung terhadap lingkungan yang lebih baik. Nah, ini adalah beberapa hal ya yang menjadi permasalahan ketika tahapan-tahapan dalam kegiatan penambangan itu bisa terjadi dalam masyarakat. Ya, kerusakan lahan ya, ketika eksplorasi itu pasti ya nanti ada penimbunan, ya tumpahan minyak, ledakan, ya menyebabkan kebisingan, kerusakan, panas gitu. Ini adalah hal-hal yang mungkin terjadi ya ketika aktivitas pertambangan. Maka dampaknya memang seperti itu. Ketika pengolahan ya sampah, ya ini ada limbah padatnya, radioaktif, pencemaran udara, ya air tanahnya nanti jadi tercemar itu. Yang tadi ya gambarnya ketika di awal tadi, ya lalu kerusakan pemandangan ya jadi tandus ya panas. Nah ini jadi ketika sudah digunakan juga gitu nanti dalam kegiatan transportasi atau pengiriman kepada pengguna pembuangan ya. Jadi banyak mobil kulak-kilir, mobil tambang kayak kita ini kan dulu waktu ada tambang batu bara di Lahat masih jalan ya, itu kan menyebabkan kemacetan ya, lalu apa namanya menyebabkan kebisingan ya, walaupun di sisi ekonominya banyak para pengusaha rumah makan yang diuntungkan gitu ya, tapi di sisi masyarakat lainnya ya ada juga dampak negatifnya. Nah, maka solusinya kan beberapa waktu ini ya ke depan kan akan dibuat jalan khusus milik batubara ya, milik batubara yang untuk mereka lalui untuk membawa barang tambang tersebut. Nah, ini batubara yang ada di Indonesia ya, kita itu dikenal sebagai produsen ya terbesar keempat di dunia ya batubara. Nah, ini memang dampaknya luar biasa. Ini beberapa wilayahnya ya, beberapa wilayahnya wilayah persebarannya, dan ini menyebabkan apa namanya masalah juga dalam lingkungan kita. Hutannya rusak ya, banjir dan longsor, banyak anak-anak yang meninggal dunia ya akibat terperosok di dalam lubang bekas tambang ya, mencemari air dan udara. Nah, ini beberapa hal yang dampak ya dari pemanfaatan tambang yang tidak berwawasan lingkungan ya. Oke, mungkin itu saja. Ini ada evaluasi soalnya, silakan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Oke, mungkin itu saja atas penjelasannya. Kalau ada hal yang tidak dimengerti atau tidak diketahui, silakan bisa ditanyakan ya di grup-grup yang sudah kita buat, sehingga penjelasannya bisa lebih mudah untuk dipahami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.